bolehkah saya menyimpulkan Uji nih mau jadi Bupati Bantaeng, bapak aja suruh. Apakah nama besar Prof Nurdin itu punya peranan terhadap tingginya survei tak? Pasti. Loh, kita ini siapa? Ya kan, apalagi anak kacuping. Anak kacuping ini kan. Anak kecil ini ceritanya. Masih biru-biru pantainya. Karena saya belum bisa menjual diri saya secara pribadi. Dan itu karena saya kan belum menjabat. Dan itu tidak apa-apa. Terbukti di survei kan. Bayangkan, kita setiap turun permintaannya mereka ya. Kita kan setiap turun itu kita kumpul mungkin sekitar 20-30 orang, kita diskusi. Permintaannya mereka itu cuma bilang kita cuma mau seperti zamannya Prof dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, kembali lagi di podcastnya Portal Media. Hari ini saya harus ngobrol dengan teman lama saya. Sebenarnya saya sudah 2 kali podcast dia ini. Cuman yang pertama saya ada sedikit masalah teknis. Jadi akhirnya dia harus kita take ulang. Kita harus ngomong banyak hal ulang supaya kita tahu apa isi kepalanya sesuai. Memang harus diintip. Kenapa? Karena selain kader Golkar, beliau hari ini mengumumkan dirinya sebagai bakal calon Bupati Bantaeng. Ada Kakanda Fatul Fauzi, Kakak Uji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus kayak penyiar radio. Suara. Iya, suara. Merdu. Iya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Prof Nurdin sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Di mana beliau keberadaan terakhir? Kayaknya sekarang lagi di kebun. Iya. Sekarang lagi baik berkebun. Iya. Lagi baik berkebun. Saya sebenarnya waktu off cam tadi saya sempat cerita tentang yang di Hakata itu. Iya. Itu saya sarapan itu pakai pepaya yang warnanya kayak labu. Iya. Itu ternyata dari kebun situ. Kebun. Iya, betul. Oh, keren ya. Keren. Harus promosi ya? Iya. Enggak, bukan. Tidak ada maksud promosi, cuma maksudku. Saya cerita waktu itu saya ke sana beberapa seminggu lalu. Iya. Oh, keren lah, Bos. Lah, Bos. Jalan ke sana juga oke. Siap. Om. Iya. Bantaeng. Siap. Apa dibikin? Gaspol. Hari ini sudah mendaftar di beberapa partai. Golkar sudah? Alhamdulillah. Memang kalau Golkar itu tidak perlu pendaftaran. Tidak perlu pendaftaran. Tidak perlu pendaftaran. Yang lain partai-partai. Tadi malam saya baru podcast ke Asar. Iya. PKB sudah masuk? Waktu itu sudah pernah ikut juga ininya UKK-nya. Oke. UKK-nya sudah. Test and profit. Fit and proper testnya itu maksudnya ya, sudah. Okay. Tapi belum tahu juga keputusan partainya kemana. Nasdem juga belum keluar. Nasdem memang tidak buka pendaftaran. Kayaknya sudah keluar ke incumbent. Nah, memperjelas. Iya. Sisa 2 mami kayaknya ini yang menyala-menyala di Bantaeng. Siap. Kakak Uji sama incumbent. Siap. Kakak Ilham Asikin. Iya. Mau katanya ini. Sepercaya diri apa kita menghadapi incumbent loh ini, Om? Insyaallah. Percaya diri. Jelaskan, Kak, karena beda itu percaya diri sama tidak tahu diri. Betul. Jelaskan, Kak. Ya karena kan kita sering turun juga, Om. Udah sering turun juga. Banyak diskusi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang sudah lama jalin komunikasinya. Dan memang banyak yang meminta. Banyak yang meminta juga untuk kita maju. Bolehkah saya mengambil kesimpulan begini, Om? Iya. Kalau ada incumbent yang mau mencalonkan diri lagi, dan banyak juga warga yang meminta untuk bukan dia, tidakkah itu menandakan bahwa masyarakat tidak puas terhadap bupatinya? Ya mungkin. Mungkin saja. Karena kan kalau puas ngapain minta orang lain? Ya betul. Betul. Kalau begitu begini paling pertanyaanku. Di mana ketidakpuasannya masyarakat terhadap incumbent? Kan tadi sudah mikir keliling-keliling ini ceritanya. Iya. Jadi mungkin jangan bahas ketidakpuasan ya, tapi permasalahan yang hari ini terjadi di Bantaeng itu. Ya, jadi memang ada 3 permasalahan paling utama hari ini. 3.
permasalahan paling utama. Walaupun banyak-banyak di belakangnya ini, tapi Ya walaupun banyak lagi di belakangnya, tapi yang paling utama itu tiga. Tiga dulu, oke. Yang pertama itu soal pupuk, soal pertanian ini. Nah ini hampir setiap rumah yang kita datangi itu persoalan paling besar itu soal ini, pupuk. Bahkan ada yang tidak dia tanam bibitnya karena dia tidak tahu kapan datang pupuknya dan apakah ada pupuknya. Gitu loh. Sampai tidak tanam bibit. Sampai tidak tanam bibit karena dia bilang ngapain kita tanam? Kalau ada pupuk kan percuma. Oke. Nah, jadi memang ya banyak lah permasalahan terkait pertanian tadi. Pupuk paling utama. Pupuk yang paling utama. Kemudian yang kedua persoalan jalanan. Ini juga yang menjadi banyak keluhan paling banyak orang itu soal jalanan. Tunggu, saya mau protes kalau jalanan. Iya. Memang sudah berlama ini saya lewat di Bantaeng, iya. Iya. Tapi bagus sih kok. Ya kan jalan utamanya. Kalau jalan nasional sih alhamdulillah masih bagus. Cuma kan jalanan yang ke desa-desa itu sudah banyak yang rusak. Oh ya. Ini keluhannya ini terutama para sopir-sopir. Iya. Jalan-jalan tani ini sudah banyak yang rusak. Iya. Kita ini kan di Bantaeng itu mayoritas penduduknya itu hidup di sektor pertanian. Iya. 70% lebih itu di Bantaeng itu petani. 70% petani. Jadi untuk mengangkut mereka punya bahan baku segala macam itu hasil pertaniannya. Nah, makanya itu keluhan yang kedua itu soal ini. Jadi masih berkaitan juga sebenarnya. Jalanan. Oke, ketiga. Yang ketiga yang paling banyak dikeluhkan itu ini menurut data ya, data survei dari kita ya. Soal tenaga kerja. Banyak pengangguran di sana. Iya, bisa dibilang begitu. Padahal uniknya kan Bantaeng ini kan ada kawasan industri. Iya, baru saya ada kawasan industri. Iya, ada kawasan industri di sana. Tapi ya kita kurang tahu lah kenapa ini menjadi masalah juga. Tapi ini. Iya. Prof Nurdin kan 2 periode di situ. Iya. Di Bantaeng. Iya. Dan sepertinya waktu beliau menjabat itu, apa yang beliau lakukan untuk mengatasi 3 itu kemarin? Jadi kalau yang persoalan pupuk tadi itu memang waktu Bapak dulu masih menjadi bupati itu memang diintervensi langsung soal itu. Diintervensi langsung soal itu. Terkait juga saya kurang paham teknisnya ya. Tapi yang jelasnya selain dari bantuan dari Kementerian Pertanian, Pemda juga selalu menyediakan. Oke. Ya, jadi memang kalau soal pertanian ini terutama pupuk ini memang jadi atensinya khusus Bapak dari dulu memang. Karena kan gampang menilai ini orang Bantaeng ini kesejahteraannya itu dari kesediaan pupuknya. Karena kalau ini semua tersedia, mereka tidak gagal panen, ya otomatis banyak. Ya adalah penghasilannya. Oke. Masalah jalanan, saya saksinya terus terang saya. Waktu Prof menjabat itu memang beda sekali Bantaeng pada masanya ya menurut saya ya. Alhamdulillah. Kalau kita lewat itu, bagus sekali. Makanya saya protes tadi, jalan bagus kok harusnya. Iya, jalan utama. Kita kan cuma di jalan utama. Iya. Tidak, maksud kan begini. Setauku dulu sebelum Prof Nurdin menjabat itu, Bantaeng itu termasuk ya kabupaten miskin. Betul. Terus tiba-tiba berubah menjadi kabupaten yang cukup mewah lah ya kalau saya perhatikan ya. Betul. Apa yang dilakukan sebenarnya? Jadi begini, betul tadi yang kita bilang. Dulu kan Bantaeng itu bahkan termasuk di dalam kabupaten tertinggal. Iya, tertinggal bahasanya. Kabupaten tertinggal. Iya. Kemudian kedua juga masuk salah satu kabupaten termiskin juga. Betul. Berarti tidak salah aja tadi. Ya, betul. Nah, bahkan APBD kita dulu kan waktu Bapak baru menjabat itu sekitar kurang lebih 300 miliar lebih. Satu tahun. Jadi kalau mau membangun Bantaeng dari APBD ini gimana caranya? Ya kan? Ya, makanya Bapak dulu memang selalu intens cari bantuan dari pusat, cari program, berani meyakinkan memang orang-orang di pusat ini untuk membawa program masuk ke Bantaeng. Termasuk untuk anggaran jalan. Maksudnya betul-betul dikasih mulus, dikasih bagus, dibuatkan jalannya alhamdulillah. Iya, belum lagi apa sih namanya? Dari Jepang itu ambulans. Kan yang paling terkenal waktu itu ambulans sama pemadam kebakarannya. Betul. Kenapa? Itu bukan mengharapkan sebenarnya. Itu minta bantuan luar negeri kan? Iya, karena harus begitu, enggak ada uangnya. Bagaimana? Karena kalau mau berharap dari APBD, bayangkan dari APBD yang tadi kita sebutkan itu, mau berharap apa? Jalan saja
nggak bisa dibangun dari situ. Otomatis pembelian ambulans, Iya. pemadam kebakaran. Banteng kan dulu kan cukup tinggi angka rumah yang terbakar. Persentase kebakaran itu di Banteng dulu cukup tinggi. Karena pemadam kebakarannya unit armadanya cuma beberapa unit. Sedangkan kalau misalnya ada 2 atau 3 desa sekaligus kebakaran kan nggak bisa diantisipasi. Makanya harus cari bantuan ke Jepang waktu itu. Syukurnya ya Bapak masih banyak lah kolega-koleganya di Jepang kan yang bisa bantu. Buat dari tadi ini kita bicara tentang Bantaeng dan Prof Nurdin sebenarnya. Iya, betul. Saya mau tanya ini. Iya. Bolehkah saya menyimpulkan Uji nih mau jadi Bupati Bantaeng, bapak aja suruh ya? Tidak bisa sih dibilang disimpulkan begitu juga karena kan walaupun bapak suruh kalau saya tidak mau gimana ya kan? Ini kan tapi kan memang dari kita saya bersaudara bertiga memang hanya saya yang suka politik dari dulu memang suka politik. Ya. Putri tuh akademisi. Iya akademisi yang dosen kan. Kalau kakak yang kedua memang dia fokusnya di bisnis. Ya hanya saya memang yang fokus di politik. Itu paling pertanyaanku. Iya. Kenapa mau ki berpolitik? Kenapa mau ki berpolitik? Susah loh itu. Iya. Itu berpolitik tuh bagaimana kan menghabiskan waktu untuk masyarakat kan politik dalam pengertianku ini betul. Persoalan pengabdian kan. Iya betul. Cari duit kan tidak di situ, bisnis lah kalau politik. Kenapa mau ki berpolitik? Bikin susah-susah diri. Kayaknya menarik aja. Menarik ini politik. Kenapa? Apanya? Apa ya? Memang kan kalau dari dulu kan memang saya sering lihat bapak itu kan memang intens turun ke lapangan, ya kan? Maksudnya ketemu banyak orang, terus ya banyak lah pengabdiannya ke masyarakat. Dan memang dari kecil memang saya sering diskusi sama bapak kalau soal politik. Dan dari 2 kakak yang lain memang kalau soal politik hanya saya yang sering diskusi sama bapak itu dari kecil. Dan memang dari kecil saya suka tertarik. Iya, cuman kan pertanyaannya sebenarnya kemudian adalah sebenarnya pertanyaan yang sama harusnya saya bisa tanyakan ke Prof Nurdin sebenarnya. Iya, betul. Dia mapan nih jadi guru besar misalnya. Betul. Kenapa dia mau dulu sempat cerita enggak sama Bapak? Kenapa dia mau ke politik? Susah loh itu politik itu maksudku. Kalau gini, kalau bapak itu memang pernah bilang gini. Dia mau mengabdikan sisa-sisa hidupnya ini. Karena kan kalau mau bilang maksudnya dari sisi pendapatan alhamdulillah sudah lebih dari cukup lah ya kan. Guru besar dari usaha-usahanya ya dari belum pengusaha pula juga, ya kan maksudnya sudah lebih dari cukup lah. Tapi kalau bapak memang ya mau mengabdikan aja dirinya. Kan begini Om, sebenarnya pertanyaan niatan mau masuk ke politik itu banyak saya tanyakan ke orang di meja ini tanyakan. Betul. Saya tanyakan. Biasanya jawabannya itu selalu bicara tentang mau mengabdikan diri persis yang kita jawab tadi nih. Cuman pertanyaan lanjutannya sebenarnya begini, Om Uji. Apa utang tak ke masyarakat sampai harus mengabdikan diri? Apa utang tak? Kan itu sebenarnya pertanyaannya. Yang tidak ada utang sih sebenarnya ya. Maksudnya apa ya? Ini kalau saya jujur Om ya, bukan hanya soal mengabdikan diri bukan. Tapi memang saya tertarik dengan politik. Maksudnya karena saya banyak belajar dari tokoh-tokoh yang sebelumnya tokoh-tokoh politik ya. Maksudnya di politik itu kita bisa membantu orang bahkan dengan uangnya mereka sendiri yang kita pakai bantu. Oh iya. Tanpa mengeluarkan uang pribadi kita bantu mereka pakai uang mereka. Iya. Dan itu yang menjadi menarik juga ya. Makanya dari kecil memang saya sudah tertarik di politik. Tapi kan bisnis jalan. Alhamdulillah masih jalan. Tapi memang fokusnya pada politik. Fokusnya di politik. Ya. Sebelumnya kan di PDIP Om. Ya betul. Kenapa pindah ke Golkar? Ya ada alasan lah Om. Tapi saya banyak belajar dari PDIP. Itu kalau politisi bilang ada alasannya berarti tidak mau nabungkan. Enggak lah, maksudnya kan apa ya? Ya memang sudah lama juga intens komunikasi sama Golkar. Dan memang sudah lama intens komunikasi dan memang sudah lama meniatkan diri untuk maju di pilkada melalui Golkar. Di awal tadi saya tanya, sepercaya diri apa kita melawan incumbent ini? Karena saya dapat bocorannya. Iya. Survei tak itu jauh lebih tinggi daripada incumbent. Siap. Betulkah itu?
Ya kalau dari hasil survei yang saya dikirimkan juga, ya begitu memang hasilnya. Dan berapa hasilnya Om? Berapa ya kemarin? Saya lupa ya hasilnya ya. Saya buka mini. Ya, saya Karena juga saya lupa dapat. hasilnya. Iya, iya. Kita itu 55%. Iya, 55. Pak Ilham itu sekitar 30-an. Iya, betul. Sekitar segituan. Sekitar itu. Karena memang iya di survei internal kita kan ada pakai konsultan juga. Survei internal kita memang kurang lebih segitu juga hasilnya. Segitu juga hasilnya. Hasilnya memang. Itu ya pertanyaannya sebenarnya. Iya. Kalau kita mikir-mikir 5 tahun Pak Ilham jadi bupati dan hanya segitu. Kalau kita menganggap ini benar ya, kalau kita menganggap survei ini benar ya. Betul. Apa sih keluhannya masyarakat sebenarnya? Saya kan gini Om, saya kan nggak bisa juga mewakili. Maksudnya keluhan masyarakat ini paling utamanya apa? Oke. Karena kan ya alasan mereka menentukan pilihan dari survei itu, ya sudah kita sudah bisa tahu ada gambarannya. Gitu Iya. loh. Kayaknya masyarakat ini menginginkan yang seperti ini, gitu loh. Dari hasil survei tadi. Sebentar. Iya. Menurut ini. Oke, Saya pribadi ini. Iya. Menurut ini. Apakah nama besar Prof Nurdin itu punya peranan terhadap tingginya survei tak? Pasti. Privilege kah itu? Oh, privilege, pastinya privilege. Kita akui itu bahwa Harus kita akui. sangat terbantu oleh nama besarnya Prof Nurdin. Ya karena ya kita harus realistis. Saya ini menjadi ASN, lurah, camat belum pernah. Ya kan? Iya. Jadi anggota dewan juga enggak pernah. Iya. Jadi sekda, jadi pejabat, jadi ya salah menduduki posisi strategis lah, itu belum pernah. Kok anak baru masuk di politik ya, di Kabupaten Bantaeng ini sudah bisa dapat angka segitu gitu loh. Iya. Ya saya enggak bisa pungkiri dong, itu pasti Memang ada Prof penyebabnya. Nurdin yang Pasti jadi. ada efek dari situ. Karena dulu waktu awal, jadi waktu memang banyak yang meminta untuk kita masuk ke Pilkada Bantaeng itu, ya kita kan juga awalnya enggak pede, karena kan kita pikir, loh kita ini siapa, ya kan? Apalagi anak kacuping. anak kacuping ini kan, anak kecil ini ceritanya. Masih biru-biru pantainya. Kita masih dianggap, wah ini anak baru ngapain ini masuk di politik, apalagi masuk langsung di level pilkada ya. Nah, waktu itu makanya kita survei dulu, survei awal saja Om, itu di tahun 2023 Desember, akhir tahun kemarin. Start survei kita itu kita sudah alhamdulillah sudah mengantongi 43%. Itu di awal Desember waktu itu. 2023. Makanya itulah yang menjadi keputusan bismillah kita maju. Oke. Apakah betul itu janggapannya orang anak kacuping Jini? Ya, Dia tidak punya modal apa-apa Ji sebenarnya. Ya betul karena bahkan sampai hari ini itu kita di Bantaeng itu masih diisukan tidak akan maju. Tidak akan maju. Sampai hari ini tidak akan dapat partai. Sampai hari ini. Iya, betul. Oke, saya konfirmasi di meja ini. Maju ini. Maju, tidak ada kata. Bukan hanya soal maju, gas full. Gas full. itu penekanannya ya. Gas full. Pokoknya kita maju ini. Pokoknya maju. Tapi maksud saya begini. Iya. Tidakkah seorang bupati itu harus punya kapasitas? Bismillah. Kalau kapasitas insya Allah kita. Oke, kapasitas apa sih yang dia punya uji ini? Kan anak kecuping. Iya. Apa yang dia punya uji ini? Kita ini hidup dari kecil di lingkungan politik. Oke. Dari kecil. Saya itu dari SMP itu Bapak sudah jadi bupati. Iya. 10 tahun Bapak jadi bupati. Bahkan Bapak turun ke lapangan itu biasa saya yang temani. Memang saya sering ikut dan memang enggak tahu sering ikut, saya memang suka. Nah, Bapak terpilih gubernur, saya juga teman diskusinya gitu loh. Jadi ya kurang lebih kalau gambaran soal kepemimpinan ya insya Allah sudah dapat banyak pelajaran. Ada mentornya lah ya. Sudah dapat dari mentornya. Nah, maksud saya juga bicara tentang kepercayaan diri. Ibu Lis kan kemarin juga tidak dapat tuh, tidak betul. kalah juga tuh. Betul. Bagaimana menjawab ini Om? Ya memang kalah secara ini. Cuma kan memang Ibu maju itu kan memang memperjuangkan Partai Golkar. Oh. Nah, dan Ibu kan ketua Golkar Bantaeng. Iya betul. Nah memang Ibu belum terpilih di pusat, ya kan? Belum terpilih. Tapi secara akumulasi kursi di Bantaeng itu kita bertambah 100%. Di Bantaeng? Dari 2 kursi jadi 4 kursi. Oh di Bantaeng? Di Bantaeng, Golkar Bantaeng. Di bawah kepemimpinan Ibu malah bertambah kursinya. Alhamdulillah. Nah itu paling saya tanya, kenapa bisa? Apa yang dilakukan Golkar di situ?
Ya, Kan kader Golkar Tomek sekarang ini. iya betul. Ya alhamdulillah karena kader-kadernya solid. Pastinya. Karena kader-kadernya solid memenangkan partai. Oke, ini paling apa yang kita mau bikin kan di Bantaeng? Kan apa yang begini? Karena Om, saya melihat Uji tuh pertama kali kita dengar namanya Uji tuh yang paling pertama di kepalanya masyarakat, saya juga adalah betapa mudanya beliau, kan begitu toh? Betul. Betapa mudanya beliau. Anak muda tuh selalu bicara tentang inovasi sebenarnya. Iya betul. Apa inovasi tak? Apa yang kita mau bikin di Bantaeng? Gini Om, kalau saya sebenarnya jangan bicara inovasi dulu. Oke. Ini permasalahan utama dulu diselesaikan ini. Kita mau bikin program ini, program itu, tapi ini 3 masalah tidak diselesaikan sama aja. Jadi ini dulu yang pertama harus diselesaikan ini. Karena permintaan orang Bantaeng pun juga simpel. Mereka tidak minta tolong buatkan kita program ini, program itu. Tolong kita dikasih ini tuh enggak. Cuma pupuknya yang dia minta. Ketika mereka menanam, pupuknya harus sudah tersedia. Oke. Ketika waktunya panen, harus kita pastikan harganya ini stabil. Oke. Permintaannya mereka itu enggak banyak Om. Makanya ya karena memang banyak orang yang kalau saya terpilih saya mau ini, saya mau ini. Ya kalau kita insya Allah memang ditakdirkan kita akan bereskan dulu 3 permasalahan paling utama ini tadi. Termasuk tadi soal tenaga kerja ini. Iya. Kalau begitu begini pertanyaannya, apa yang mau kita lakukan untuk menambah lapangan kerja ini? Ya pastinya pertama kita akan mengembalikan seperti zamannya Pak Prof dulu. Semua investor akan diberikan kemudahan izin untuk berusaha. Dan itu yang sudah dilakukan sama Prof. Iya. Bayangkan di Bantaeng itu tidak ada tambang nikel. Iya, tapi ada smelter. Tidak ada tambang ore nikel. Cuma ada smelter. Ada smelternya. Iya benar. Bahkan orang harus sambil ore nikel dari Morowali, harus sambil dari Sulawesi Tenggara, Pulau Kabaena, terus diolah di Bantaeng baru diekspor coba. Padahal secara bahan baku itu di Bantaeng tidak ada. Nah, tapi dengan adanya smelter ini otomatis ada penambahan jumlah kuota tenaga kerja di Bantaeng. Seperti yang saya jelaskan tadi, itu itu kan dari tadi itu kita kesannya kita menjual Prof. Tidak karena saya belum bisa menjual diri saya secara pribadi. Dan itu karena saya kan belum menjabat. Dan itu tidak apa-apa. Terbukti di survei kan. Iya dong, karena kita begini, maksudnya jangan menjual hal-hal yang masih ngawang-ngawang. Makanya kita selalu sampaikan, insya Allah bayangkan kita setiap turun permintaannya mereka kita kan setiap turun itu kita kumpul mungkin sekitar 20-30 orang, kita diskusi. Permintaannya mereka itu cuma bilang kita cuma mau seperti zamannya Prof dulu, bayangkan coba. Begitu. Jadi apalagi harus saya jual? Yang mereka inginkan itu hanya kembali seperti dulu. Zaman Prof. Seperti zamannya dulu. Itu yang dia mau. Hanya itu. Bahkan biasa kita tanya, kita bilang ini kan kita sudah pembuatan visi misi. Nah, kita coba minta siapa tahu ada yang mau dimasukkan, ada masukan atau ada keluhan biar jadi bahan ini kita. Bilang enggak usah, kita cuma minta seperti zamannya Prof dulu. Coba. Jadi apalagi yang kita mau jual? Toh Prof Nurdin adalah keinginannya masyarakat. Dan saya harus belajar juga dari Bapak dulu. Maksudnya begini, bukan berarti di zamannya Bapak semua masalah selesai, tidak. Tapi setidaknya permasalahan paling utama ini alhamdulillah bisa diselesaikan. Tadi itu kita bicara tentang masalah. Iya betul. Kita bicara tentang masalah. Kan tidak mungkin masalah semua ini kan. Minimal let's say misalnya adalah yang dia lakukan. Betul, Bupati. Betul. Menurut tak kalau kita jadi bupati, apa program yang akan kita lanjutkan? Ini kan ada kok beberapa programnya Pak Ilham yang cukup bagus termasuk yang pembagian baju sekolah secara gratis. Pembagian baju sekolah secara gratis. Apalagi ya? Itu kayaknya yang kita lanjutkan. Tidak terpikirkan. Iya, dia akan dilanjutkan lah. Yang baik, yang bagus pasti akan dilanjutkan. Tapi itu yang saya bilang sebenarnya. Kepercayaan diri ini kan tinggi sekali sekarang ini. Bahkan melawan incumbent. Bahkan melawan incumbent. Percaya diri sekali. Sejago itu kah Uji ini? Begini Om, dari dulu saya tuh banyak belajar dari Bapak.
Bapak itu enggak jago sebenarnya, Om. Bapak itu enggak jago. Bapak itu enggak jago. Oke. Tapi yang mendukung Bapak itu orang-orang kecil yang bersatu. Itu yang menjadi kekuatannya Bapak. Oke. Jadi makanya kalau kita bisa cek ke Bantaeng, kita bisa tanya pejabat-pejabat yang ada di sana, tanya orang-orang di pasar. Oke. Pendukungnya Bapak itu bukan malah level-level menengah ke atas, itu level-level menengah ke bawah. Iya. Yang betul-betul fanatisnya itu tukang beca, pedagang-pedagang pasar, petani, nelayan, dan inilah yang jadi kekuatan kita di sana. Iya, saya kan melihat aktivitas sehari-hari ini lewat sosmed. Betul. Kadang-kadang Prof Nurdin tuh muncul di situ. Iya betul. Kadang-kadang muncul tuh. Iya. Itu orang berebutan salaman dan segala macam. Betul. Dan memang masih punya maksudku masih punya hati lah masyarakat terhadap Prof Nurdin tuh. Ya kan pulang kampung, Om. Iya kan? Dan mungkin dan syukurnya sih sampai hari ini masih banyak kenangan indah lah bersama Pak Prof dengan masyarakat. Termasuk alhamdulillah setiap kita sosialisasi pasti kan kita mampir masjid. Setiap kita jalan misalnya kita start pagi-pagi sampai jam 11, biasa kita jam-jam setengah 12 itu kita istirahat dulu di masjid sekalian nunggu sholat zuhur kan. Iya. Ini alhamdulillah ini dulu masjidnya Bapak bantu, alhamdulillah plafonnya dibantu. Nah terus kita asar lagi sholat di masjid lagi. Masjid lain nih. Alhamdulillah sampai hari ini hampir semua masih adalah kenangan indahnya Bapak. Makanya ya itu mungkin jadi salah satu juga alasan kenapa kalau Bapak ke Bantaeng sambutannya masyarakat itu masih positif. Ngomong-ngomong soal itu tadi. Iya. Baru-baru ini lagi heboh itu perdebatan. Iya. Perdebatan antara Panji sama Budi Ari yang di Total Politik itu. Iya. Inti perdebatannya sebenarnya pada dinasti politik. Dinasti politik, ya. Hari ini Uji mau maju sebagai bupati dan menjual nama bapaknya, tidak dinasti politik kah itu? Kalau memang kita ada niatan dinasti politik, Om, waktu itu, Om Cal. Waktu Bapak selesai jadi bupati di saat itu yang diminta itu ada 3, Om. Ibu diminta maju bupati. Saya diminta jadi wakil. Maksudnya kalau ibu enggak mau, Uji saya jadi wakil. Diminta jadi wakilnya salah satu calon lah waktu itu. Atau kakak yang perempuan diminta juga jadi calon. Dan waktu itu Bapak bilang enggak ada. Sudah selesai masa saya ini. Bantaeng ini bukan punya saya. Jadi saatnya orang Bantaeng lagi yang memilih siapa pemimpinnya. Jadi kita enggak ada yang masuk. Nanti baru Bapak tidak menjabat apa-apa. Bapak tidak menjabat apa-apa. Kan ini sudah menjadi kesepakatan bersama. Dinasti itu adalah ketika bapaknya masih menjabat, kemudian dia dorong istrinya, dorong anaknya, ponakannya. Nah, itu dinasti. Kalau misalnya sudah ada off selama 1 periode, ya itu tidak bisa dibilang dinasti. Jadi, karena kita mau maju hari ini, ya saya harus akui kita ini dilawan oleh pihak sebelah ini kekuatannya cukup powerful juga. Iya, karena masih berkuasa juga kan. Terutama ASN, maksudnya ya ada beberapa lah yang masih ini. Kemudian yang kedua kepala desa. Kita lihat banyak juga yang bergerak. Makanya kekuatan kita alhamdulillah orang-orang kecil ini bersatu. Saya nanya ini lah paling. Saya sebenarnya biasanya saya tanya ini pertanyaan tuh di pejabat yang masih menjabat, kemudian mau mencalonkan diri lagi. Ini pertanyaanku. Cuman karena kita ceritanya tetap menjadikan Bapak sebagai backgroundnya Bapak ini ceritanya, backgroundnya Om Uji ini ceritanya. Ini pertanyaanku paling. Apa dari banyak prestasinya Bapak di Bantaeng, apa masterpiece-nya? Apa karya unggulannya beliau ini? Yang insya Allah dia kalau ketemu cucu-cucunya suatu hari nanti, dia akan bilang, opa tuh kakek tuh eta dulu itu pernah jadi bupati dan Bantaeng dan ini yang saya lakukan. Apa masterpiece-nya? Sebenarnya ada banyak sih sebenarnya. Tapi kalau yang betul-betul paling masterpiece-nya, yang dikenangnya juga masih cukup kuat sampai hari ini tuh rumah sakit Bantaeng. Rumah sakit Bantaeng. Dan itu tapi masih jalan kan sampai sekarang? Masih jalan kan sekarang? Iya. Ya maksudnya kenapa? Apa yang menjadikan dia masterpiece? Jadi dulu itu Bantaeng itu cukup
tinggi angka ibu hamil yang meninggal. Oke. Nah, terus yang kedua, ada beberapa penyakit itu tidak bisa ditangani. Karena kan rumah sakitnya lu kan, kalau Om Sal pernah ke Banteng itu yang sebelah kirinya rumah sakit, itu dulu rumah sakitnya. Yang kelas puskesmas lah. kecil-kecil. Saya bilang kayak begitulah. Oke. Dokter spesialis juga hanya mungkin beberapa. Tidak ada dokter yang mau ke sana. Tidak ada dokter yang mau ke sana. Oke. Nah, akhirnya waktu itu Bapak nekat lah. Nekat? Nekat, saya bilang. Kenapa pakai kosakata nekat? Loh, APBD-nya Banteng itu hanya berapa, Om? Membangun rumah sakit itu butuh uang triliunan. Iya. Tapi Bapak selalu sampaikan bilang jangan. Ini kalau tidak dilakukan ini siapa lagi yang mau lakukan ini? Ya walaupun harus pakai kata nekat itu karena harus sampai keliling kemana-mana cari bantuan. Untuk sampai ke sana butuh keberanian. Oh iya, betul. Nekat. Betul. Karena pemimpin jadi bupati itu kan hanya 5 tahun, ya kan? Iya. Syukur kalau misalnya dipercaya lagi tambah lagi 5 tahun. Iya, incumbent. Kalau misalnya progres rumah sakit ini ndak hanya sampai 8 tahun misalnya. Iya. Setelah itu sudah ada anggaran kan bahaya ini. Apalagi ya ini bukan bangun puskesmas, ini bangun rumah sakit. Rumah sakit misalnya pembangunannya 8 tahun ternyata habis nih. Terus bupati berikutnya tidak mau lanjutkan. Nah, makanya kenapa saya bilang ini yang cukup masterpiece ya, karena hari ini rumah sakit Banteng itu bisa menopang beberapa daerah. Oke. Nah, termasuk di Jeneponto dulu orang harus ke Makassar dulu. Selayar juga. Dulu harus ke Makassar, tapi sekarang dari Bulukumba, Selayar juga bisa rujukannya ke Banteng karena di rumah sakit Banteng ini sudah cukup lengkap juga alkesnya. Jadi beberapa dokter spesialis juga sudah ada. Tapi ini Om. Iya. Kita sendiri lihat tadi saya dikode-kode. Iya. Saya dikode-kode dari tadi. Iya. Saya mau tanya ini paling. Saya bertanya ini ke banyak politisi. Iya. Beberapa waktu lalu saya itu nonton Netflix. Iya. Netflix. Ada, saya lupa judulnya, tapi dialognya tuh nempel sekali di kepalaku. Iya. Dialognya tuh gini, kekuasaan dipersengketakan antara orang yang layak dengan orang yang hanya memuja kekuasaan. Iya. Pertanyaanku ini, ke uji calon Bupati Banteng dan anak yang dipercaya oleh Prof Nurdin untuk maju di Banteng. Bagaimana cara saya membedakan orang yang layak dengan orang yang memuja kekuasaan? Pertama pastinya dari survei. Oke. Itu menjadi tolak ukur utama. Dan yang kedua, kita ini kandidat memang tidak bisa serta-merta dikasih begitu saja kekuasaan. Oke. Makanya kekuasaan itu harus direbut. Oh, oke. Harus direbut. Bukan berarti masyarakat yang menginginkan. Ini banyak tokoh-tokoh yang meminta, banyak tokoh-tokoh agama yang sudah datang. Terus kita bilang, ya sudah, siapkan saya jalan. Enggak bisa dong. Ketika kita sudah diminta, kita diskusikan dan bulat, ya udah kerja sendiri. Jadi kita yang harus betul-betul siapkan partainya, siapkan segala macam persoalan logistiknya untuk merebut kekuasaan. Sepenting apa logistik? Cukup penting. Cukup penting logistik, tapi lebih penting elektabilitas. Karena logistik itu tolak ukurnya elektabilitas. Cuman kan katanya elektabilitas itu kan bisa didongkrak pakai logistik gitu. Bisa, tapi butuh waktu. Dan durasinya itu bukan hal yang singkat. Popularitasnya Om Uji ini naik begini bukan karena logistik. Bukan dong. Bukan lah. Dan percaya diri sekali. Ya kalau kita bicara logistik pasti incumbent lebih kuat lah logistiknya. Iya. Kita ini hanya penantang. Iya. Kita ini hanya katanya kan masih anak kecil kan. Iya. Anak kecil kan ada logistiknya. Biru pantanya. Masih anak kecil kan ada logistiknya. Kalau kita bicara logistik pasti incumbent lebih kuat logistiknya. Iya. Makanya kita di Banteng bahkan diisukan sampai hari ini. Kita masih ke desa-desa itu, ke kampung-kampung selalu ditanya, katanya enggak dapat partai. Katanya enggak dapat kendaraan, direbut semua kendaraannya, saya bilang. Kemarin kan sudah penerimaan PKS kan? Iya. Alhamdulillah partai PKS sudah mengeluarkan surat keputusan. Surat keputusan untuk Uji dan Haji Sahabudin. Wadah. Pokoknya gaspol. Oke. Sebelum menutup ini, sebelum menutup. Ya. Tolong 3 buku yang harus dibaca. Kalau buku itu
ada sebenarnya buku yang saya sering baca. Cuma itu katanya nggak boleh dibaca sebenarnya. Bukunya Sun Tzu. Oh iya. Loh, justru perasaanku wajib dibaca itu. Kan sempat terlarang katanya kan. Iya. Kalau saya sih senang bacanya. Oke, Sun Tzu 1. Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad. Ya. Ya, oke lanjut. Saya sering baca juga itu. Sama yang terakhir Psychological of Money. Udah. Ya, Tidak ada buku politik ini. Karena politik itu sebenarnya jangan dipelajari dari buku. Kalau saya tuh nggak pernah belajar politik dari buku. Langsung dari role modelnya. Sedap. Dari buku tuh. Lolos lagi. Lolos lagi. Terakhir, Siap, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Bantaeng? Ya, sebagai penutup. Siap. Pada seluruh masyarakat Bantaeng, bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya, doa restunya dan dukungannya. Kita bersatu untuk Bantaeng Gaspol. Om, insya Allah, insya Allah kalau nggak sibuk Ki, saya undang Ki lagi. Saya sebenarnya juga berharap Prof Nurdin mau datang. Siap. Nanti saya sampaikan. Saya juga berharap, saya juga berharap beliau Ibu Liz datang lah. Kalau satu pasang beliau datang ini lebih baik buat saya. Betul. Siap. Terima kasih Om Oji. Siap. Thank you Om Sal. Insya Allah doa untuk kita. Makasih dari Portal Media. Terima kasih. Insya Allah. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi di podcastnya Portal Media. Tolong masukkan di komen siapa tokoh lagi yang harus kami undang dan kami intip isi kepalanya. Terima kasih Portal Media. Saya Sal pamit. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.